Hai teman-teman sayang, welcome to my YouTube channel. Untuk teman-teman yang baru join, saya sharing banyak sekali video-video dengan informasi yang bermanfaat. Jadi sekarang juga tolong di komen, kemudian subscribe, di share, klik that button now. Topik kali ini saya akan membahas satu hal yang bagi saya penting sekali, yaitu bagaimana cara anak kita agar mereka suka makan sayur. Karena saya lihat masih banyak sekali pemikiran di sini yang berpikir kalau anak kecil itu semuanya nggak suka sayur. Padahal itu sama sekali tidak benar. Sebetulnya anak kita tidak suka mengkonsumsi sayur atau makanan yang sehat, itu adalah salah kita sebagai orang tua. Kita yang membentuk palate mereka, kita yang membentuk cita rasa mulut mereka. Jadi penting sekali di video ini saya mau kasih semua informasi apa yang harus kita lakukan dari awal agar anak-anak kita tetap sehat, cinta makan sayur, dan cinta makan makanan yang sehat. Kenapa penting sekali untuk anak kita makan makanan yang sehat? Mungkin banyak juga dari teman-teman yang berpikiran, oh tapi anak saya badannya bagus kok, dia badannya gemuk, berisi. Itu satu lagi pandangan yang menurut saya salah. Kalau bayi kita overweight atau gemuk, memang mereka terlihat sangat lucu dan menggemaskan. Tapi kalau dipikir dari sisi kesehatan, tidak terlalu lucu dan tidak terlalu menggemaskan. Karena itu akan memberikan mereka masalah later on in their life. Ini tentang kesehatan anak kita loh. Jadi seseorang yang kita cintai sangat amat sangat, itu seharusnya dari awal sudah kita berikan fondasi yang kuat agar mereka selalu sehat dan juga nanti mereka hidupnya bisa jadi lebih menyenangkan karena tidak ada masalah dengan kesehatan. Terus juga dulu ibu saya sering bilang, oh tapi kalau kalian dulu ibu kan suka kasih inilah apalah yang bagi saya no-no, yang hal-hal yang tidak saya berikan ke anak kita. Terus ibu saya selalu bilang, tapi kalian hidup-hidup aja. Well, memang sih kita hidup, cuman beda kualitas hidup. Kalau dari awal, dari kecil anak kita sudah kita biasakan dengan sesuatu yang sangat sehat, itu kualitas hidup mereka akan jauh berbeda dari anak-anak yang tidak mempunyai kebiasaan yang sehat dari awal. Jadi kita sebagai manusia kalau dikasih nasi dan garam pun of course kita akan hidup. Tapi kualitas hidup orang yang makan hanya nasi dan garam akan sangat berbeda dengan kualitas hidup orang yang makannya sayur-sayuran dan hal-hal natural. So that's a two completely different things. Oleh karena itu makanya dari awal kita harus melangkah dengan benar dan saya akan berbagi caranya. Sebagai seorang ibu, I'm really passionate talking about this ya, tentang gizi dan yang sehat-sehat. Alright, yang pertama, saya mau berbicara tentang palate bayi kita. Palate itu artinya cita rasa dari mulut bayi kita. Nah, bayi yang lahir, mereka itu kan cita rasa mulutnya masih murni sekali. Mereka belum pernah mencoba makanan apapun. Terus begitu mereka lahir, mereka mencicipi ASI atau air susu ibu. Itu bagus sekali. I understand kalau untuk teman-teman yang mungkin ASI-nya tidak keluar atau tidak dengan halangan apapun tidak bisa memberikan ASI kepada bayi kita dan harus menggunakan formula atau mencampur dengan formula, no problem. Tapi selalu dilihat bahan-bahannya. Kalau formula itu ada bahan yang mengandung gula pasir atau pemanis buatan seperti fructose, corn syrup dan sebagainya, sebaiknya jangan gunakan merek tersebut. Jadi pakai susu formula yang tidak menggunakan pemanis buatan atau bisa kita cicip sendiri juga. Kalau rasanya terlalu manis, then it's not good for your baby. Ya, kenapa? Bayi kita yang belum pernah mencicipi apapun, kalau asupan pertama yang kita kasih, karena saya lihat kalau di Indonesia, biasanya asupan pertama yang seorang ibu kasih ke anaknya itu adalah bubur instan. Sedangkan bubur instan is a big no-no. First of all, bubur instan adalah satu produk yang dibikin di pabrik. Artinya hal yang tidak natural, melalui berbagai macam proses. Dan kalau kita baca ingredients-nya, dia menggunakan tepung jagung, ada perasa, ada gula,
perasa buatan, kemudian juga vitamin tambahan. It's really unnatural. Kenapa kita kasih anak kita sesuatu yang tidak natural, yang proses? I don't understand why, saya juga kurang mengerti sejak kapan kita punya budaya seperti itu. Tapi itu satu hal yang salah besar. Terbayang, anak kita yang belum pernah mencicipi apapun. Mereka si kecil, walau bagaimanapun pasti mereka akan lebih menerima sesuatu yang manis. Nah, kalau asupan pertama yang kita kasih ke mereka, bubur instan buatan pabrik yang rasanya manis karena mengandung gula atau pemanis yang artificial, of course mereka nggak mau makan apapun yang lain yang rasanya lebih natural. Coba aja kalau mereka sudah kita kasih bubur instan itu, terus kita mau coba kasih sayur-sayuran yang rasanya nggak manis, ya kan? Terus kita kasih buah-buahan yang rasanya tidak semanis bubur instan, tentu saja mereka akan menolak. Jadi itu kesalahan yang paling besar. Untuk 1-2 tahun pertama, kalau saya sih lebih saya tekankan ke 1 tahun pertama. Sebaiknya apapun yang kita kasih ke bayi kita, ke anak kita, sesuatu yang tidak mengandung garam dan sesuatu yang tidak mengandung gula pasir. Jadi, kenapa garam is bad for you? Garam itu adalah sodium. Kalau kebanyakan kita memberi garam ke makanan anak kita, mereka punya ginjal mereka itu belum terlalu kuat untuk memproses garam dengan jumlah yang banyak. Ya, jadi they don't need that. Itu bakal memberikan masalah ke mereka later on in life. Dan juga anak-anak yang dari kecil sudah dibiasain makanan yang terlalu asin-asin, itu mereka akan selalu suka dengan makanan yang mengandung garam yang banyak. Jadi nanti kalau mereka sudah tua, mereka akan ada masalah dengan high blood pressure, darah tinggi, jantung dan sebagainya. Jadi sebaiknya tanpa garam. Kalau untuk gula pasir juga ini banyak sekali masalah yang kita timbulkan ya. Kalau kita memberi anak kita makanan yang manis-manis yang mengandung gula pasir, hal yang pertama of course tentu mereka akan menjauhi makanan yang sehat. Mereka nggak bakal suka sama yang namanya rasa sayur, rasa buah, rasa yogurt yang tidak manis. Pokoknya apapun itu yang nggak ada manisnya mereka akan menolak. Terus yang kedua, gula pasir itu dia adalah refined products. Jadi dia proses, adalah produk yang diproses dan kalau dikonsumsi, of course itu akan memberi kayak semacam energi ya. Kalau kita juga makan sesuatu yang manis pasti langsung wow, kayak we're awake. Tapi the crashing is also bad. Dan itu diproses oleh tubuh kita secara cepat. Biasanya kalau anak kecil habis makan permen yang manis-manis, mereka langsung kayak hyperactive. Mereka langsung lari-lari yang out of control, teriak-teriak. Udah gitu nanti mereka kesel sendiri, rewel, nangis dan sebagainya. Jadi begitu gulanya turun mereka langsung kayak they get really frustrated. Dan sebagai orang tua biasanya susah sekali untuk dikontrol. Terus juga gula pasir yang eksesif itu tidak baik untuk kesehatan mulut mereka. Bisa bikin gigi mereka kropos dan seperti yang saya bilang tadi hyperactive dan anak kita juga akan jauh dari makanan yang sehat. So, hindari gula pasir paling tidak sama garam juga paling tidak 1 tahun pertama. Terus banyak yang tanya ke saya, terus anak kita kasih apa dong begitu untuk asupan pertamanya? Nah, asupan pertama biasanya kan antara umur 4-6 bulan tergantung dengan anak kita. Kalau untuk asupan pertama itu sangat dianjurkan sekali kita mulai dari sayur-sayuran yang tidak manis. Biasanya kalau untuk anak-anak saya selalu saya mulai dengan buncis. Buncis itu kita kukus atau kita rebus, kita kasih air yang matang, terus kita blender, itu asupan pertama yang selalu saya kasih. Nah, kalau anak kita sudah menerima makanan tersebut, baru kita bisa pindahkan ke sayuran yang mulai agak sedikit manis, seperti kacang polong, terus juga bisa kita pakai wortel, baru kita beranjak ke labu, ubi jalar, dan baru akhirnya bisa dicampur-campur. Tapi semua ini harus kita buat tanpa tambahan garam dan tanpa tambahan gula, harus murni. Dan seperti yang saya bilang, karena mulut anak kita yang masih murni sekali, trust me, mereka bakal menerima rasa yang natural. Ya, jadi jangan takut, tapi itu kan gak ada rasanya. Well, they don't know.
Emang mereka tahu ada rasa yang lebih enak? Nggak tahu kan? Jadi anak saya begitu saya kasih buncis ya, they love it. Saya tunjukin ya resep basic cara bikinnya seperti apa. Saya mau tunjukin beberapa resep yang sangat simple sekali. Ini dia yang saya bilang very basic. Di sini sudah saya kukus. Kalau teman mau pakai kukusan biasa juga bisa, tapi saya sih pakai kukusannya seperti ini karena biar bisa langsung kukus beberapa macam jenis makanan ya. Jadi saya itu nggak bikinnya tiap hari. Kita kalau bikin makanan untuk bayi enaknya kita satu hari full bisa kita bikinin beberapa macam. Terus nanti sisanya kita taruh di freezer. Kalau nanti waktunya mau disantap baru kita taruh di kulkas. Terus kita panasin sedikit baru dikasih ke si kecil. Jadi dalam 1 minggu mungkin teman-teman cuma perlu mendedikasikan 1 hari atau 2 hari untuk khusus bikin makanan bayi. Very simple. Di sini saya bikin yang kacang polong. Yang untuk asupan pertama kalau teman-teman mau buncis juga bisa ya. Jadi tinggal buncis, dibersihin, potong-potong, dikukus. Sama seperti kacang polong. Nih kacang polong yang sudah saya kukus. Bentuknya seperti ini. Dan mungkin banyak yang bingung, ini kacang polong dapatnya di mana? Kacang polong saya pakai yang frozen. Kalau di supermarket di bagian frozen food itu dia ada kacang polong. Tinggal kita beli, terus kita kukus sebentar sampai dia lembut. Ini saya balikin dulu ya. Ingat, seperti yang saya bilang, jangan tambahin garam, jangan tambahin gula. Kacang polong yang sudah lembut, tinggal kita masukin ke blender seperti ini. Jadi cara bikinnya tuh very easy, very simple. Dan kita semua bisa, makanya saya juga heran gitu, bayi yang kita sangat cintai, kenapa kok kalau di sini kebanyakan langsung dikasih racun, yaitu makanan yang bubur instan dan yang tidak natural. It's all processed food. Nah ini kacang polongnya atau sayur apapun yang kita rebus, kita kasih air secukupnya, tergantung sama seberapa kecil, umur berapa si bayi. Kalau dia masih umur 6 bulan, asupan pertama, 5 bulan, masih pertama kali makan kan harus lumayan encer. Jadi kita tambahkan airnya harus yang air matang ya. Kalau saya di sini pakai aqua, terus kita blend. Seperti yang saya bilang, kalau si kecil masih asupan pertama harus benar-benar halus, tapi setiap bulannya harus kita tambahkan teksturnya. Jadi kalau dia udah masuk ke umur 7 bulan, agak dikasarin sedikit, 8 bulan, 9 bulan, tujuannya kalau dia sudah umur 12 bulan harusnya sudah tidak makan sesuatu berupa bubur lagi. Kalau sudah umur 12 bulan itu sudah tinggal makanan yang dipotong-potong. Ya, dipotong-potong atau dicincang. Nah, selalu saya siapkan tempat-tempat Tupperware yang kecil-kecil seperti ini. Ini gunanya tinggal kita label terus taruh di freezer. Jadi kapanpun kita perlukan tinggal kita keluarkan. Dan mudah sekali, lihat tuh. Tinggal kita isi seperti ini. Ini untuk bayi yang kecil sekali. Jadi dia masih encer. Terus kita tutup. Ya, kita tutup. Ini. Saya tambahin lagi. Kita tutup. Jangan lupa, biasanya saya selalu pakai stiker atau label, makanya di sini banyak tulisan. Kita kasih namanya apa sama tanggal berapa kita buat, baru kita masukin freezer. Kalau yang berikutnya, ini resep favorit anak-anak saya, labu butternut squash. Karena kan kalau labu itu dia agak manis. Atau kalau ubi jalar, kadang-kadang untuk snacknya saya kukus juga. Terus saya puree, saya kasih sedikit nutmeg, pala atau kayu manis bubuk, itu juga enak sekali. Anak-anak saya suka sekali ya ngemilnya seperti itu. Nah ini labu juga, kalau untuk si baby kecil tinggal kita blender. Jadi kita masukin ke blender, kita kasih air. Terus kalau labu ini dia lebih kental, jadi bisa disesuaikan. Labu di sini juga ada wortel, mungkin kita bikin dia teksturnya agak lebih kental ya kalau yang labu. Terus ingat tanpa gula, tanpa garam. Kita blend. Yum. Ini juga si kecil saya jamin pasti suka. Dan saya juga mau mention, kalau anak-anak kita kalau si bayi sudah kita kenalkan dengan berbagai macam sayuran, seperti yang saya bilang mulai dari yang tidak terlalu manis sampai sayurannya yang manis, baru kita kenalkan buah-buahan. Baru dari situ saya kasihnya pisang dan sebagainya.
Jadi ini juga kita taruh seperti ini ya. Satu lagi snack favorit anak-anak saya dulu, apple sauce. Apel itu saya potong-potong, terus saya saya rebus, kasih sedikit air, nanti kan dia jadi lembek. Pasti udah lembek, kita blender, itu enak sekali. Pakai sedikit kayu manis, oh they will love it. Tuh, kita puree seperti ini. Jangan lupa di label, masukin freezer atau dikasih ke makan si kecil, mereka pasti suka sekali. Nah, kalau teman-teman sudah ngebiasain anak-anak kita dengan makanan yang natural seperti ini, saya jamin mereka pasti nanti besarnya akan suka makan sayur. Saya ingat sekali Arman dulu waktu dia SD, untuk box makan siangnya, his lunch, dia minta dibawain salad. Yes, that's how much he loves vegetables. Adek juga, sekarang ngemilnya sayur-sayuran dan buah-buahan. She loves them. Itu tadi resep-resep pengenalan yang saya kasih. Kalau bayinya sudah berumur 7 bulan, biasanya udah bisa mulai dicampur-campur. Jadi nanti kan yang protein seperti yogurt, dairy dan sebagainya juga umur 8 bulan ke atas itu sudah mulai bisa kita kasih. Tadi yang sayur-sayuran itu kalau udah 7 bulan udah mulai bisa kita campur-campur. Dan juga kalau teman-teman mau udah mulai ngasih protein seperti ayam, daging dan sebagainya, selain sayur-sayuran yang rasanya murni, udah mulai bisa ditambahkan bumbu seperti bawang bombay, garlic, itu juga bisa. Pokoknya apapun bisa kita bikin, kita masak, kita campur, kita puree, kita haluskan. No sugar, no salt, selalu ingat. Tapi saya mengerti kalau untuk teman-teman yang suka traveling atau lagi pergi kemana, kan agak ribet bawa makanan yang very natural. Saya juga, anak saya selalu saya bawa jalan-jalan kemanapun. Dan itu alternatifnya kalau kita harus sekali ya, kalau kita kepepet. Biasanya saya suka bawa makanan yang bentuknya seperti ini. Ini saya nggak di-endorse. Ini makanan anak saya, cuman kalau untuk traveling saya tunjukin aja ya. Biasanya saya selalu beli makanan yang tidak ada kandungan gulanya. Pokoknya dilihat aja, untuk bahannya itu saya lebih suka pilih yang organik, yang natural. Ada juga yang buah-buahan, biasanya yang buah-buahan seperti ini kan yang apel. Ya, soalnya kalau bawa yang fresh itu, apalagi kalau kita pergi seperti ke Australia dan sebagainya, itu biasanya nggak boleh masuk. Juga kalau kita traveling kan repot ya, kalau kita harus bawa semuanya di ice box dan sebagainya. Jadi untuk package food, selalu saya beli yang di jar atau di pouch. Ini biasanya mereka tidak ada kandungan gula tambahan. Jadi jauh lebih natural dan dia juga praktis untuk ngasihnya seperti ini. Dan juga masih banyak dari kita yang bilang, tapi kan anak kecil harus dikasih kayak bubur nasi dan sebagainya. Well, no problem, bubur nasi bisa, tapi you have to understand, yang namanya karbohidrat, walaupun si kecil perlu, tidak terlalu banyak yang harus kita kasih ke mereka. Harus lebih banyak lauknya. Kalau saya untuk anak-anak saya, selalu saya kasih lebih banyak lauk, lebih banyak sayur dan daging dan proteinnya daripada karbohidratnya. Jadi anak saya, walaupun mereka bukan yang kayak gemuk ya, again, seperti yang saya bilang, kalau gemuk itu belum, mereka kelihatan lucu sekali, menggemaskan, tapi it's not good for their health ya. Yang penting pas kita pegang badan anak kita, kalau badannya keras atau kejel, then you're doing the right thing. Badan mereka tuh harus terasa padat, bukan cuman kayak ya gede, lucu, tapi kalau dipegang yang lembek-lembek, dan you're not really giving them the right food. Terus ada juga yang masih suka kasih seperti bubur nasi atau sereal. Saya selalu beli yang ini kalau untuk saya traveling aja ya. Kalau di rumah saya jarang sekali ngasih produk seperti ini. Saya selalu beli yang merek yang bentuknya seperti ini. Dia hanya terbuat dari sereal atau beras atau gandum tanpa tambahan gula. Dari sini bisa kita tambah sendiri, bisa kita kasih seperti pisang, ASI atau susu cair. Jadi dia nggak ada rasanya. Manisnya atau rasanya itu didapatkan dari buah-buahan yang natural, ya.
Kalau si kecil nggak mau makan, kadang-kadang kita udah bikinin makanannya udah susah-susah, tiba-tiba pas siang, waktunya makan siang, si kecil nggak mau makan. Dulu saya sama ibu saya suka berantem soal ini ya, karena gini, kalau saya, misalnya Arman, saya bikinin makan, terus dia nggak mau sentuh itu makanan. Sebagai manusia, sebagai anak, sebagai bayi, 3 hal yang kita perlukan untuk hidup. Itu adalah makanan, minuman, dan udara untuk bernafas. Jadi kalau si kecil nggak mau makan, itu artinya dia belum lapar. Nah kita, makanan yang udah kita sodorkan ke anak kita, kalau dia masih belum mau makan, kita bilang oke, berarti kamu belum lapar, ini mami tutup dulu, nanti setengah jam lagi mami kasih ke kamu. Ya, and you have to stick with that. Kita harus benar-benar setengah jam lagi kita coba kasih lagi ke mereka, dan I guarantee pasti mereka mau makan. Kalau ibu saya pikirannya lain. Kalau ibu saya, kalau misalnya anak saya nggak mau makan, langsung dia, oh ya udah kita kasih aja roti, kita kasih apa. Pokoknya ibu saya selalu mau ngambil alternatif. Kita kasih kue, kita kasih ini. Yang penting ada yang masuk. Oh kasih susu. That is so bad. Karena anak kita tetap kalau sarapan perlu makan makanan, kalau makan siang perlu makan makanan, terus makan malam juga. Jangan dikasih alternatif. Justru kalau kita kasih alternatif, tiba-tiba kita kasih roti manis lah, apalah. Nah itu anak kita yang kecil itu otaknya mulai berjalan tuh. Mereka pikir, oh kalau saya nggak mau makan makanan ini, terus nanti saya bilang aja, I don't wanna eat this. Pasti nanti saya dikasih makanan-makanan yang lain seperti biskuit, roti dan sebagainya yang benar-benar saya mau. Tapi itu tidak ada nilai gizinya untuk mereka. So it's not good for them. Dan penting sekali anak kita yang kecil ini, si bayi kan perutnya kecil. Jadi sebisa mungkin sebanyak mungkin usahakan apapun itu yang masuk ke perutnya adalah hal-hal yang ada gizinya, bukan hanya karbohidrat kosong. Seperti roti-rotian itu benar-benar hanya karbohidrat kosong. Jadi pastikan sesuatu yang ada vitamin, mineral, ada proteinnya, itu yang mereka perlukan untuk tumbuh sehat. Oh ya, satu lagi tadi saya lupa mention, kalau untuk resep-resep, setelah resep yang basic-basic kita berikan ke mereka, nanti kalau mereka udah umurnya 7 bulan, 8 bulan, itu kan sudah bisa di-mix makanannya. Terus mereka juga sudah mulai bisa mengkonsumsi protein. Nah kalau untuk bikin seperti, misalnya kita bikin sop sayuran yang di-puree dan sebagainya, biar lebih enak itu biasanya kan kita tambahin kaldu. Kalau kaldu usahakan jangan pakai kaldu yang tidak natural, yang bubuk, yang menggunakan MSG, sodium, that's really bad for you. Sebanyak mungkin kita bikin sendiri kaldunya, tinggal pakai tulang ayam dan banyak resep untuk cara membuat kaldu di internet. Jadi biasanya tulang-tulang ayam, tulang ikan itu kita padukan dengan mirepoix seperti wortel, seledri, onions, itu kita masak jadi menggunakan kaldu. Atau kalau kepepet, saya juga sering tuh kadang nggak keburu bikin kaldu, saya pakai kaldu yang berupa cairan seperti ini. Ini dijualannya di supermarket ada, mulai banyak. Terus kalau misalnya lebih kepepet lagi, oke, fine. Pakai kaldu yang bubuk tapi yang tanpa MSG. Penting sekali, apapun itu yang kita kasih ke si kecil, terutama sebelum umurnya 1 tahun, semuanya harus yang natural, unprocessed, dan kalau kita harus beli, make sure you read the label. Kalau kita beli ada bahan-bahan yang ajaib, ada gula, ada apapun di situ, don't give it to them. Dan anak-anak saya selalu saya tetap bikinin seperti agar-agar dan sebagainya. Tapi kita bikinnya pakai sesuatu yang manisnya itu manis natural. Jadi kadang-kadang kan pengen juga tuh mereka makan snack, agar, tetap bisa kita bikin. Tapi biasanya saya pakai jus itu yang 100% pemanisnya itu pemanis memang dari buahnya. Pokoknya yang namanya apapun yang mengandung gula pasir, coba kita hindarkan dari si kecil. Saya selalu baca label, very important ya. Kita harus baca label, kita harus baca ingredients, dan kita lihat di sana bahannya apa aja. Seperti yang saya bilang, boleh kasih mereka jus yang kita beli, kalau bisa bikin sendiri lebih bagus ya. Cuman kalau misalnya kita beli selai juga, selai untuk roti, selalu baca yang pemanisnya itu 100% dari buahnya asli. Terus pemanis juga selalu saya pakai pemanis yang natural. Kadang-kadang misalnya saya bikinin oatmeal pagi-pagi. Seharusnya sih kalau anak kita sudah terbiasa dengan cara yang saya kasih tahu teman-teman, semuanya harus cara natural, mereka nggak bakal minta sesuatu yang manis.
Ya, jadi anak-anak saya tuh waktu kecil mereka makan yogurt yang plain, unsweetened. Yogurtnya yang nggak ada rasa, dan bagi dia itu enak. Dan dulu saya ingat sekali nih, ibu saya selalu bilang, aduh kamu tega sekali ya anak kamu siksa ya. Padahal anak saya nggak saya siksa sama sekali. Nyiksa gimana coba? Mereka kan nggak tahu rasa-rasa permen dan rasa-rasa hal yang tidak natural itu bagaimana. Jadi bagi mereka ya yogurt yang plain and sweetened itu ya udah enak sekali gitu bagi mereka. Terus saya ingat Arman dulu waktu kecil, saya kasih buah kiwi sama buah jeruk, bagi dia itu sudah seperti permen. Terus juga pertama kali dia makan yang namanya kismis, bagi dia itu udah yang oh my gosh, like itu snacknya dia. Dan kismis itu kan hanya anggur yang dikeringin. Jadi dia vitaminnya lebih baik, jauh lebih baik daripada mereka makan permen yang unnatural. Nah, saya juga mau tunjukin beberapa pemanis yang lebih natural. Mungkin teman-teman ada yang bilang, ya udah telat dong, anak saya udah lewat dari 1 tahun dan mereka udah makan semuanya, udah makan apapun. Sering saya bikinin kue juga dan sebagainya. No problem, sekarang gini, kalau udah lewat dari 1 tahun, kita mau coba pelan-pelan gimana merubah pola makan mereka. Mungkin kue-kue yang teman-teman bikin di rumah, itu gulanya jangan pakai gula pasir lagi. Ya, saya tadi juga belum menjelaskan secara detail kenapa gula pasir itu saya bilang unrefined dan processed. Karena gula pasir teman-teman tahu kan dari jus tebu. Jus tebu itu sebetulnya banyak loh kandungan mineral dan sebagainya. Jus tebu is actually quite healthy. Nah, cuman untuk mendapatkan gula pasir, jus tebu yang banyak mengandung mineralnya itu dimasak dan diproses di pabrik sampai ada yang namanya bleaching. Bleaching itu kayak kita nge-bleach baju kita. Akhirnya baru keluar kristal-kristal putih yang manis. Jadi nilai gizinya tidak ada sama sekali, yang ada hanya karbohidrat kosong. Itu yang kita hindari untuk keluarga kita. Nah, kalau mau bikin kue, masih harus ada manisnya kan? Nah, kalau saya biasanya manisnya saya dapatkan dari kurma yang direndam di air, terus di blender, itu kita pakai sebagai pemanis. Bisa juga, gula Jawa dan gula semut atau gula palem itu juga jauh lebih sehat karena mereka adalah produk yang unprocessed. Atau kalau di toko-toko di supermarket di Jakarta udah mulai banyak yang lebih fancy, ini namanya agave syrup. Dia juga jauh lebih natural, tapi kalau yang produk-produk seperti ini kan dia harganya mahal ya. Tapi kalau bagi saya, mahal untuk investasi kesehatan keluarga kita, it's so much cheaper daripada nanti kita keluar masuk rumah sakit bayar biaya yang kena kanker lah, kena inilah, kena itu. Lebih baik kita invest sedikit ke produk apapun itu yang disantap keluarga kita yang lebih baik dan lebih mahal daripada nanti kita bayar untuk biaya rumah sakit. Ada juga sirup maple, dan kalau sirup maple ini dia yang asli dari Kanada, ini yang pure, 100% natural, ini juga harganya lebih mahal. Terus coconut nectar, ini sebetulnya sirup gula Jawa, kita bisa bikin sendiri. Tinggal gula Jawa, kasih pandan, kasih sedikit kayak saus kinca gitu loh. Dan itu jauh lebih baik, lebih sehat, lebih natural daripada kita makan gula pasir. Pokoknya tidak ada kata-kata sudah telat. Kita bisa merubah situasi itu dengan cara pelan-pelan. Bukan hanya untuk anak kita saja ya, tapi untuk kita sendiri juga. Kita, suami kita tercinta, pacar, siapapun itu. Kalau Anda peduli untuk bagaimana kehidupan kita di jangka panjangnya, mulai dari sekarang, gaya hidup kita harus kita rubah. Saya sendiri jujur, I'm a pastry chef. Jadi saya sebetulnya pencinta berat makanan yang manis-manis. Cuman sekarang udah mulai sedikit saya batasi, dan kalau untuk keluarga selalu saya berikan yang natural. Semoga info kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. I wish you a very happy and healthy family. Teman-teman jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe dan juga share. See you next time.